ku dengar dia memanggil namamu. Dengar suara Tuhan memanggil saudara. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar dia memanggil namamu. Mari maju. Mari maju, 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 dengan naik kebenaran. Tiada waktu untuk saya. Benar Tuhan. Mari maju, 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 dengan nama Dia. Puji namanya yang penuh kebenaran. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia tak mendengar, biarlah dunia tak melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, 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 gagah perkasa. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Salam saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama untuk hari ini mendengar firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Kemudian kalau ada kesempatan lagi, saya akan baca firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus kesatuan yang esa. Tuhan, pada hari ini kami mau membaca firman-Mu Tuhan Yesus yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 ini, dan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Roh Kudus akan memberitahukan kepada kami semua kebenaran dan rahasia firman ini. Ungkapkanlah dan singkapkanlah seluruh kebenaran firman ini dan kuasa firman ini, serta ya Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan untuk ya Tuhan Yesus lebih dalam lagi di dalam firman-Mu ini Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami bersatu di dalam firman ini sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang perbicaraan firman Tuhan ini ke dalam tangan dan kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita diberi lagi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar firman-Nya di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian.
Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkatkan tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan demikian. Kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Demikianlah firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini tentang perang antara orang Israel yang dipimpin Musa menuju ke tanah perjanjian dengan sebuah suku yang ganas, yaitu suku kaum bangsa Amalek. Kejadian ini terjadi di satu tempat, yaitu di Rafidim. Di Rafidim. Saudara yang saya kasih Tuhan, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek." Ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku, kata Musa. Kemudian di Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman jahat ini, dan kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasa ruang angkasa. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini saya akan memberikan tajuk atau tema, yaitu perang gaib, atau dalam bahasa Inggrisnya the ancient war, perang gaib, perang yang tidak kelihatan. Kenapa saudara-saudara saya mengambil
tajuk ini, ya sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Keluaran 17 ini merupakan perang yang tidak kelihatan. Sekalipun ada kelihatan, tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudara, bagaimana kekuatan dan kelemahan akan terjadi. Dikatakan ayat yang ke-11 Keluaran 17, apabila Musa mengangkat tangan. Sekali lagi, apabila Musa mengangkatkan tangannya, maka lebih kuatlah Yosua dan Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah musuh mereka, yaitu Amalek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah perang gaib, perang yang tidak kelihatan. Kenapa saudara-saudara dikatakan di sini apabila Musa mengangkatkan tangan? Mengangkatkan tangan di sini, saudara-saudara, berbicara tentang berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, mengangkatkan tangan di sini berbicara tentang Musa berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata, maka lebih kuatlah Yosua dan bangsa Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya karena keletihan, maka firman Tuhan dikatakan di sini bahwa musuh mereka, yaitu suku kaum Amalek, lebih kuat dan Yosua hampir-hampir mengalami kekalahan. Saudara, di mana kuasa itu? Di mana kekuatan itu, saudara-saudara? Kalau kita fikir betul-betul, kekuatan itu ada di udara. Amin. Kekuatan itu adalah kuasa Tuhan dan kuasa syaitan-syaitan yang menguasai zaman jahat ini. Saudara-saudara, kalau kita mengerti dalam Efesus pasal yang ke-6, saudara-saudara, kita akan lebih mengerti bahwa peperangan antara Amalek dengan Yosua adalah perang gaib, perang roh sebenarnya. Dikatakan di sini apabila Musa berdoa, maka ada kejadian yang luar biasa kepada Yosua dan bangsa Israel, yaitu kemenangan di pihak mereka. Apabila Musa menurunkan tangan ataupun keletihan dan tidak berdoa, maka orang Amalek mengalami kekuatan yang luar biasa dan hampir-hampir mengalahkan orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah perang gaib. Amin. Ini adalah perang gaib. Maka hari ini saudara-saudara, Satan belum lagi berada di neraka. Satan masih berkuasa atas seluruh zaman ini. Dari zaman Musa kepada zaman Tuhan Yesus sampai pada hari ini adalah zaman kita, saudara-saudara. Satan masih berkuasa, kuasanya lebih kuat untuk berperang bagi kita. Amin. Bukan saja Satan yang berkuasa atas zaman yang jahat ini, dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ada roh-roh jahat yang berkuasa di angkasa. Mereka lah yang membuatkan manusia akan mati. Mereka lah yang membuatkan kacau balau. Mereka lah yang membuatkan perang-perang dan kekacauan di seluruh dunia, yaitu Satan dan roh-roh jahat ini. Haleluya. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang lebih kuat daripada Satan dan roh-roh jahat yang ada di udara itu. Sekali lagi saya membaca dan saya memberitahukan kepada kita bahwa Allah lebih dahsyat, Allah lebih kuat kuasanya daripada setan dan roh-roh jahat itu.
Dikatakan bahwa apabila Musa berdoa, apabila Musa mengangkatkan tangannya, maka Amalek akan mengalami kekalahan. Terus kita membaca di situ, maka apabila Musa keletihan, Alkitab berkata Hur dan Harun membantu Musa. Mereka mencari batu, lalu mempersilakan Musa duduk di batu itu supaya Musa lebih bertahan, lebih lama bertahan. Kemudian dikatakan Hur mengangkatkan tangan Musa di sebelah kiri atau kanan, dan kemudian Harun mengangkatkan tangan di sebelah sisi dan sebelah sisi yang lain. Sampai matahari terbenam. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa syafaat, dari permulaan perang sampai kepada matahari terbenam, dan akhirnya firman Tuhan berkata, Amalek dikalahkan. Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Setan-setan yang berkuasa atas zaman yang jahat ini, dan roh-roh jahat yang berkuasa di angkasa, dikalahkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hari ini saudara, Satan tidak akan membiarkan umat Tuhan untuk mengalami kemenangan dan kemenangan dalam hidup. Satan sampai hari ini tidak akan membiarkan aku dan saudara mengalami hidup yang berkemenangan. Dia selalu mencari waktu, dia selalu mencari saatnya, dia selalu mencari peluang untuk membunuh kita. Saudara, kalau kamu ingat Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan utama Satan, itulah pekerjaan roh-roh jahat, hanyalah mencuri, membunuh dan membinasakan bagi aku dan saudara dan bagi manusia yang lain. Haleluya. Tapi jangan takut saudara-saudara, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan Keluaran pasal yang ke-17 ini, ketika Tuhan menuntun orang Israel pergi ke tanah perjanjian, saudara-saudara, supaya orang Israel itu memiliki tanah yang luas, memiliki tanah, saudara-saudara, untuk menyembah Tuhan. Mereka bebas menyembah Tuhan. Mereka memiliki tanah, mereka ada identiti mereka, supaya mereka bebas menyembah Tuhan di tanah perjanjian itu. Maka Satan tidak suka melihat umat-umat Tuhan ini untuk sampai ke tanah perjanjian. Maka Satan selalu datang. Dia datang melalui ular. Dia datang melalui apa saja bencana-bencana menghalang umat Tuhan ini untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan hari ini Satan menggunakan suku kaum Amalek untuk membunuh dan membinasakan umat Allah ini, yaitu umat Israel yang dipimpin oleh Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amalek, siapa ini Amalek, saudara-saudara? Sebenarnya Amalek ini adalah manusia. Ya, dan Amalek ini adalah keturunan Esau. Kalau kita masih ingat dalam Kejadian pasal yang ke-36. Keturunan Esau. Kemudian orang Amalek ini, saudara-saudara, adalah sifatnya yang jahat dan kejam. Kemudian orang Amalek ini suka menindas kepada orang-orang yang lemah. Orang Amalek ini suka berperang dan mereka amat kejam dan bengis. Orang Amalek ini dipimpin oleh raja-raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Amalek ini adalah suatu bangsa yang kuat dan berpengaruh di padang gurun. Mereka menyerang kepada orang-orang yang mengembara. Mereka selalu merompak
Mereka berperang kepada orang-orang yang mereka lihat lemah daripada mereka. Bangsa ini adalah bangsa yang curang kepada manusia yang lain. Dikatakan di sini, saudara-saudara, orang-orang Israel pergi dari tempat ke tempat di padang gurun, dan dia tahu bahwa mereka ini amat letih. Maka mereka berani untuk berperang kepada mereka. Sebelum perang ini, ada beberapa penafsir Alkitab ini bahwa sebelum orang Amalek ini berperang kepada orang Israel, dikatakan beberapa penafsir Alkitab, mereka putuskan mata air yang mengalir ke Rafidim itu. Tujuannya apa? Tujuan orang Amalek ini, saudara-saudara, tidak bukan dan tidak lain adalah supaya orang Israel tidak akan memiliki air. Dan apabila mereka tidak minum air itu, saudara-saudara, maka mereka akan menjadi lemah. Apabila mereka menjadi lemah dan mereka tidak punya kekuatan untuk berperang. Dan itu yang dilakukan oleh Amalek. Tapi orang Amalek tidak tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Alkitab berkata sebelum mereka berperang, Tuhan telah memberikan air bagi bangsa ini di gunung Rafidim dengan cara mukjizat. Haleluya, amin. Haleluya, itulah Tuhan kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan selalu berlaku dalam dua alam. Dan kita tahu di sini mereka berperang, haleluya, dalam dua alam, yaitu perang fisikal atau jasmani dan perang rohani. Selalunya saudara-saudara kita lihat perang fisikal itu amat sukar. Tetapi sebenarnya perang rohani itu adalah amat berkuasa. Dikatakan di sini apabila Musa berdoa kepada Tuhan, apabila Musa, Hur dan Harun berdoa kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa dalam perang Yosua dengan Amalek itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai pada petangnya saudara-saudara, mereka berdoa syafaat, mereka mengandalkan Tuhan, maka dikatakan ditulis dalam Alkitab, maka orang Amalek itu mengalami kekalahan yang teruk. Haleluya. Maka di dalam perang hidup kita ini, yang paling penting saudara-saudara yang harus kita tahu adalah peperangan rohani. Kita tidak mampu untuk berperang dengan setan-setan yang menguasai zaman jahat ini. Kita tidak mampu saudara-saudara berperang dengan roh-roh jahat yang berkuasa atas angkasa ini. Tetapi kemampuan kita adalah kuasa Tuhan. Amin. Maka saya ajak saudara-saudara pada hari ini, marilah kita sedar dan marilah kita berperang dalam kehidupan kita hari-hari, yaitu perang rohani. Dikatakan di sini, ketika Yosua berperang dengan Amalek, yaitu keluar daripada perkemahan, kemudian mereka berperang secara jasmani, tetapi saudara-saudara mereka mengalami kekalahan. Tapi syukur ada kuasa gaib, ada kuasa yang tidak kelihatan, karena apabila Musa mengangkatkan tangan, mereka akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Dan kita melihat dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11 itu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara kita ambil sebagai contoh. Kita ambil sebagai contoh kita mengalami peperangan rohani pada saat ini. Ya, kita sudah tahulah sudah berapa lama kita ya dalam suasana ketakutan pada hari ini. Kita melihat seluruh dunia berkurung di rumah pada saat ini. Karena mereka takut ada perang gaib. Haleluya. Ada perang gaib saudara hari ini, yaitu
manusia sedang bertungkus lumus untuk berperang dengan virus yang kecil ini. Sebenarnya saudara-saudara, virus kecil ini yaitu COVID-19 dinamakan oleh manusia saudara-saudara seperti orang Amalek sahaja. Sebenarnya bukan ini yang berbahaya, bukan virus ini yang berbahaya. Mereka seperti Amalek. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahaya di sini adalah Satan-Satan dan roh-roh jahat yang menggunakan virus ini untuk membunuh aku dan membunuh seluruh manusia. Dan virus ini hanya dapat dikalahkan apabila yang berkuasa, yaitu Satan-Satan di zaman jahat ini dan roh-roh jahat di angkasa akan dikalahkan. Dan mereka tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan manusia. Mereka tidak boleh dikalahkan dengan teknologi ciptaan manusia. Dan kita tahu di negara-negara barat terkenal dengan teknologi yang tinggi. Tetapi mereka juga yang mengalami kematian dalam peperangan virus kecil ini. Saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana kita menang di dalam peperangan gaib ini? Hanya satu, yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengangkat kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lawan, bukan virus itu yang kita lawan roh-roh jahat yang ada menguasai zaman jahat ini, dan kita akan melawan dengan kuasa Allah, dengan roh-roh jahat yang menguasai atas angkasa ini. Kalau mereka diruntuhkan kejahatan mereka, segala rencana-rencana jahat kalau itu diruntuhkan, segala rencangan-rencangan mereka yang jahat itu diruntuhkan oleh kuasa Allah, maka virus ini tidak akan terjadi pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Dan itu saya percaya peperangan gaib ini akan dikalahkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan kita. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di negara kita mengambil satu kesempatan di mana kerajaan kita memberikan satu perintah supaya kita duduk di rumah. Saudara-saudara kita duduk di rumah, memang ada yang tidak suka duduk di rumah. Termasuk saya tak suka duduk di rumah. Tetapi saudara-saudara kita mesti duduk di rumah karena ada perintah, dan ini adalah satu revolution. Ini adalah satu hikmat. Ini adalah satu wahyu. Di mana kalau kita duduk di rumah, saudara-saudara kita tidak ada melakukan pekerjaan lain. Maka inilah waktunya kita saudara-saudara untuk berdoa syafaat. Jangan harap Yosua di situ. Jangan harap orang-orang Yosua dan orang-orang Musa berperang Amalek di situ secara jasmani. Kalau saudara yang ada di rumah ini tidak berdoa kepada Tuhan, mereka akan kalah. Siapakah Yosua dan siapakah orang Israel pada saat ini? Mereka adalah orang-orang yang di depan, yang sedang berjuang dengan virus, sedang berjuang dengan Amalek, yaitu dokter, nurse. Ada saudara-saudara kita, polis dan sebagainya. Jangan harap mereka akan menang. Kalau saudara tidak mau berperang secara rohani, maka saya anjurkan, saya sorkan, saya perintahkan kepada saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Marilah kita berperang di depan. Karena kekuatan kita bukanlah kekuatan fisik kita. Teman-teman kita sedang berperang secara fisik, yaitu orang dokter-dokter, nurse, polis dan segala teknologi-teknologi sedang berperang secara jasmani. Tetapi mereka akan
dikalahkan jika saudara yang ada di rumah ini, khususnya orang-orang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan, kalau kamu tidak berdoa, jangan anggap, jangan berpikir, jangan bermimpi saudara akan mengalami kemenangan pada peperangan ini. Maka mari berdoa sama-sama. Mari berdoa sama-sama di rumah. Baca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata, apabila umatnya berdoa, maka orang Amalek itu akan dikalahkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maka pelajaran ini amat bermakna bagi kita, khususnya situasi pada hari ini. Andai saudara tidak berdoa, andai saudara kesempatan ini kamu gagal mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, maka hari ini kita mendengar orang lain akan mati. Kita mendengar hari ini teman-teman saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang di luar sana mati dikalahkan oleh virus, oleh setan dan roh-roh jahat ini. Tapi saudara-saudara jangan ingat bahwa setan tidak akan menyerang kita pada hari esok. Maka sebelum akan terjadi ini, marilah kita mengambil sebuah position untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Marilah kita mengangkatkan tangan kita. Marilah kita mengangkatkan suara kita. Mari kita mengangkatkan kuasa kita. Kepada Tuhan untuk melawan roh-roh yang ada di udara. Dan setan-setan yang menguasai zaman jahat ini. Oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Haleluya. Keluaran 17 ayat yang ke-16 Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Catat ini dan ingat ini saudara-saudara. Sebenarnya bukan Yosua dan Israel yang berperang kepada Amalek. Tetapi dikatakan Tuhanlah yang berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Haleluya. Tuhan yang berperang. Dia punya kuasa. Manusia amat kecil kuasanya. Dikatakan di sini, maka apabila Musa berdiri dan berdoa kepada Tuhan, maka ada kuasa gaib yang amat kuat, yaitu kuasa Allah untuk mengalahkan musuh itu. Kemudian Alkitab berkata, Musa memegang tongkat Allah itu. Ya, bukan tongkat Ali ya, tongkat Allah. Apakah maksud tongkat Allah dipegang oleh Musa bersama-sama di gunung itu? Maksudnya adalah memegang. Memegang maksudnya percaya. Hari ini saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara bahwa perang gaib ini harus kita percaya bahwa Tuhan dapat mengalahkan perang ini. Amin. Memegang janji Tuhan. Berpegang kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan haruslah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa kemenangan ada di pihak kita. Haleluya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selain ada perang jasmani Yosua dan orang Israel yang lain yang sudah dipilih, Musa, Hur, Harun berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh bangsa ini. Maka terjadilah kemenangan bagi mereka. Amin. Selain itu apa yang mereka lakukan seterusnya? Alkitab berkata begini, Musa, Hur, dan Harun sama-sama berdoa di bukit, berdoa di gunung itu, mendoakan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mereka tidak membiarkan Musa keseorangan, tetapi Hur, Harun bersama-sama
menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Apa maksud ini bagi kita semua? Jangan membiarkan hanya beberapa orang berperang ke medan peperangan roh ini. Semua kita, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah ini untuk berperang di dalam perang roh ini. Amin. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Pada waktu yang sama, kita punya bahagian. Kita bukan dokter, kita bukan nurse, kita bukan polis, kita bukan tentara. Tetapi kita ada bahagian di dalam peperangan jasmani, yaitu strategi. Apa peperangan jasmani yang bahagian kita, saudara-saudara? Dikatakan virus ini tidak akan merebak kalau kita menjarakkan antara satu dengan yang lain. Maka marilah kita pada waktu ini untuk tidak melanggar perintah berkurung ini, yaitu melakukan sosial yang tidak pantas pada hari ini. Marilah kita duduk di rumah dan lakukan bahagian kita, yaitu berdoa syafaat. Mari kita berperang. Kita adalah orang-orang yang di depan sebenarnya. Haleluya, kita adalah orang-orang yang di depan, bukan orang-orang yang di belakang. Ini sebagai contoh perang gaib pada hari ini, yaitu perang virus kecil ini. Mungkin ada saudara-saudara perang di dalam hidup kita. Krisis rumah tangga. Kita dengar dalam MCO, PKP ini ada banyak krisis rumah tangga yang terjadi. Meningkatnya krisis rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini krisis rumah tangga adalah kesalahan suami istri atau istri suami. Sebenarnya saudara-saudara bukan salah suami, bukan salah istri. Tetapi Alkitab berkata setan itu ada di dalam rumah tangga untuk memecahkan rumah tangga itu. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, roh-roh jahat yang berkuasa atas angkasa ini datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apabila keluarga itu dicurinya harmoni, apabila sebuah rumah tangga itu sudah dibunuhnya sukacita, damai, sejahtera, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ini yang iblis lakukan di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk memulihkan ini. Kau pergilah mencari konseling ke sana dan ke situ. Oh, Alkitab berkata hanya satu yang dapat memulihkan keharmonian dan kebaikan rumah tangga kita, yaitu datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghancurkan rencana jahat itu, yaitu mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Maka kalau ada di sini yang sedang mengalami perang keluarga, krisis rumah tangga, krisis antara suami dan istri, krisis antara ibu bapa dan anak-anak, maka saya anjurkan, datanglah kepada Tuhan. Angkatkan tanganmu, percayalah kepada Tuhan. Serahkan anak-anakmu, serahkan rumah tanggamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengalahkan rencana jahat iblis yang ada di tengah-tengah keluargamu itu. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara sedang mengalami perang-perang yang lain, saya tidak tahu. Tapi hanya satu yang saya mau pesan melalui firman Tuhan ini. Alkitab berkata, apabila Musa, Hur dan Harun
mengangkatkan tangan ataupun berdoa kepada Tuhan, maka Yosua dan orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Mereka Yosua dan Israel, suku kaum Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Ini yang terjadi. Di mana kekuasaan itu? Di mana kuasa itu? Itu adalah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Maka dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang, karena Tuhan berperang bagi mereka. Haleluya. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan di sini. Lalu Musa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemudian Musa menamakan mezbah itu, yaitu Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Apakah maksud Tuhanlah panji-panjiku? Maksudnya adalah Tuhan berperang bagi aku dan bangsaku. Tuhanlah yang berperang melawan Amalek, bukan saja pada waktu itu, tetapi turun-temurun. Haleluya, Tuhan panji-panji kita. Amin. Puji Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau bangsa Israel mengalami kemenangan, bukan saja dengan cara perang jasmani, tetapi juga di dalam lebih daripada itu adalah perang rohani, perang roh. Sehingga dicatat dengan banyak ayat di dalam Keluaran pasal yang ke-7 bahwa Tuhanlah yang berperang bagi Amalek. Tuhanlah yang berperang bagi Musa, bagi bangsa ini. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi bangsa ini, sehingga mereka mencapai ketujuan mereka, yaitu ke tanah perjanjian. Maka hari ini saudara, saya akhiri firman Tuhan ini. Saya ajak umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Diperlukan daripada kita saudara-saudara, yaitu kesatuan di dalam perjuangan ini. Mari kita bersatu dalam perjuangan untuk menantang COVID-19 ini. Keluarga-keluarga tadi yang sedang mengalami krisis, sedang mengalami peperangan gaib, peperangan yang tidak kelihatan. Saudara, kamu tidak boleh mengalahkan itu dengan peperangan jasmani. Saya sedarkan saudara sekali lagi, peperangan itu hanya akan dikalahkan dengan kuasa Tuhan, dengan kerjasama satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Maka hari ini sebelum kita berdoa, marilah kita bersatu untuk melawan musuh kita secara jasmani dan rohani. Amin. Marilah kita bersatu melawan musuh kita secara jasmani dan rohani. Kemudian ini saya percaya. Saya juga percaya bahwa saudara juga percaya. Amin. Kenapa kita percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan yang dahsyat dalam perang gaib ini? Karena
sudah ada dicatat di dalam perjanjian lama di Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Amin. Saya ulang lagi, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kerana apa? Ayat yang ke-16, kerana apa? Kerana Tuhan berperang bagi mereka. Ayat yang ke-16, kerana Tuhan berperang bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Maka peperangan gaib ini amatlah kita tekankan. Ya, mari kita ambil position kita di dalam hidup kita hari-hari. Supaya segala mandat Tuhan yang diberikan kepada kita dapat dilakukan, dapat dilaksanakan. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dan kemenangan dalam hidupku dan hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang tercatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 ini. Kami mengetahui dan kami mengerti bahwa Yosua dan bangsa Israel mengalami kemenangan dengan mutlak. Bukan karena kuat dan bukan karena gagahnya mereka, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari-hari ini ya Tuhan, ada peperangan rohani yang amat dahsyat di dalam hidup kami masing-masing. Baik di dalam pribadi sendiri. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sedih hati. Ada orang yang menderita berbagai-bagai penderitaan. Ada orang yang ketakutan. Bahkan kami mendengar di kiri dan kanan kami, ada orang yang membunuh diri karena tidak tahan dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang yang melarikan tanpa diketahui tempatnya karena amat ketakutan dalam hidup mereka. Oh Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan disebabkan oleh roh-roh jahat yang berkuasa di alam maut, di ruang angkasa ini. Ini disebabkan oleh setan-setan yang berkuasa di zaman jahat ini. Mereka mencuri damai sejahtera. Mereka mencuri hidup yang berkemenangan. Mereka membunuh manusia-manusia sebanyak yang mungkin. Mereka akan membinasakan. Oh, itulah kerja-kerja setan pada hari-hari ini. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b, bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Yesus datang untuk memberikan hidup. Bahkan Yesus datang bukan saja untuk memberikan hidup dan keselamatan, tetapi Yesus memberikan segala kelimpahan. Yesus memberikan segala kelimpahan. Yesus memberikan segala kelimpahan. Oh, yang sakit akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Yang susah akan diberikan penghiburan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu Tuhan buat kami.
Dan kami percaya bahwa saat ini apapun pergumulan jemaat-jemaat-Mu ini, apapun pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan, ketika kami mengangkatkan tangan, Tuhan, ketika kami memegang tongkat penyertaan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saya berdoa setiap yang mendengar firman Tuhan ini, akan mengalami kemenangan. Akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebagaimana Yosua dan bangsa Israel ini, mereka mengalami kemenangan yang dahsyat daripada musuh mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan diri kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. God bless you. Amin.